workshop hari ini karena kita akan mengambil foto. Minta tolong untuk kursi yang di depan dipenuhi dulu ya, biar dokumentasinya lebih bagus untuk dilihat. Terima kasih. Nggak bersuara kan?
Bapak Ibu selamat siang. Sudah makan siang semua? Sudah istirahat ya? Baik, sampun. Nggih, biasanya jam segini agak rawan Bapak Ibu ya. Kita perlu ice breaking Bapak Ibu? Oh boleh. Mau apa Bapak Ibu? Ada yang mau nyanyi? Oh enggak. Baik. Ada yang mau joget? Belum. Ada. Siapa Bu? Oh iya. Oh iya, Bapak mau joget? Monggo. Oh mau nyanyi? Oh iya. Silakan. Bisa maju Pak? Oh Pak Arya. Ada Pak Arya? Pak Arya? Oh bukan. Oh Pak Agus. Ya tadi Pak Agus. Oh gitu. Oh, baik. Ya. Baik. Wah, nanti kalau saya nyanyi, Bapak Ibu nanti pada ngantuk semua. Ditinggal pergi semuanya. Ya, baik. Cek konsentrasi ya Bapak Ibu, walaupun sudah siang. Ya, kalau saya katakan 1, oh 2. Boleh Bapak, ya. Bapak Ibu tepuknya 2 kali deh, ya. Kalau saya katakan 1, tepuknya 2 kali. Saya katakan 2, mau 3 kali? Oh boleh. Oh maunya sekali? Ya 1 kali. Saya katakan 3, tidak tepuk. Oh ya, lihat konsentrasi Bapak Ibu ya. Baik. Ini baris 1, 2, 3. Nanti yang salah berarti maju nyanyi. Oh iya. Begitu? Oh ya. Tes dulu bersama, nanti mengikuti menyesuaikan tangan saya ada di mana. Oke, kalau begini berarti semuanya ya. 1. Belum kompak. Tepunya kalau 2 kayak masih lemes ini Bapak Ibu padahal sudah makan semua. Ya. 2. Ada yang belum tepuk loh ya. Kalau nggak tepuk sama sekali ngapain Bapak Ibu? Nyanyi juga. Ya, karena ada yang nggak tepuk. Ya mohon maaf. Ya. Oke. 3. Ya, kalau mau sudah bergerak bagaimana? Padahal nggak boleh tepuk. Oh nggak apa-apa asal nggak tepuk. Oh iya, baru tes loh ini ya. Belum, baik. Ya, 3. Oh, gini Pak, mau berdoa ya Pak ya. Oh, salam sehat. Oh iya, salam stensi tadi, sehat dan bahagia. Oke. Baik. 2. Ya, ada yang ikut juga sana. Padahal tangan saya ke sini. Konsentrasi ya. 3. Bapak. Oh. Ibu nih kena, nanti Ibu maju deh. Kalau nggak nyanyi joget, nanti Bapak Ibu yang lain mengikuti gerakannya. Baik, sudah ada berapa tadi? Pak Agus dan Ibu ya. Iya. Ibu tepuk kayaknya ya. Iya, betul. Baik, 1. Ya, 2 atau 1 kali Pak tepuknya? 2. Ada yang 1 kali, oh ya, telat ya. Baik, 2. Telat ya, 1. Sini ya, yang sana ikut semua. Yang belakang kompak ikut. Semangat berarti Bapak Ibu. Ya, tapi tolong dilihat saja tangan saya. 3. Ya. Sudah bergerak. Belum jadi tapi ya. Katanya kalau nggak ada suara nggak apa-apa ya. Oh ya, baik. 3. Ya. Bapak. Oh sengaja ya Pak ya, baik biar nggak. Oh iya, biar nipu yang lain. Oh. Terpancing ya Pak ya, tertipu jadinya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Habis ini maju Pak, tolong disiapkan mau nyanyi atau mau joget dengan Ibu. Mohon maaf ya. 3, 2, 1, 2, 3. Oh betul, konsentrasi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Sudah ada 2, tolong maju dong Bapak dan Ibu. Mohon maaf, sebentar saja, biar Bapak Ibu terhibur. Iya, Pak Agus dan Ibu. Iya, monggo.
Ngerayu aja Bu. Minta mengikuti boleh. Ngerayu saja Bu ya. Oh ngerayu. Berhubung ya berhubung partnernya cantik kan Oh lebih baik baik. saya ngerayu. Ya, gitu. di luar pilihannya nyanyi atau joget, mau ngerayu ya. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Ibu mau dirayu? Mau? Jadi istri ketiga. Oh jadi istri ketiga. Baik. Kita dengarkan rayuan Pak Agus kepada Ibu siapa Bu? Bu Dewi. Oh iya, kepada Ibu Dewi. Pak Agus dan Bu Dewi. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Dengarkan rayuannya. Awas nanti rayuan maut. Buah jambu, buah nanas Bu. Kita jawabnya apa? Cakep. Oh cakep. Keras sekali ya, cakep. Oh pantun aja ya? Ya pantun dulu lah kalau gitu ya. Iya. Ya. Pak kalau ngerayu deketin Pak sini Pak. Oh, ya. Ditantang Biar jadinya total, Bu ya, biar biar total. mendekat. Ya. Mohon maaf Bu, jantung saya hilang Bu. Berhenti berdetak Bu. Bahaya itu Pak. Iya. Pada saat saya dekat dengan ibunya. Oh iya. Iya. Jantungnya Bu Dewi semakin berdetak kencang? Atau biasa saja Bu? Berdetak kencang. Oh juga. berdetak kencang, oh berarti terayu. Ketemu partner ya, ketemu partner. Oh ketemu partner, Iya, baik iya. ya. Udah mulai Bu ya? Iya. Gini dulu biasanya kalau saya ngerayu biasanya saya jarang ditatap oleh banyak orang ini biasanya. Gitu deh. Gini ya, saya mulai dulu apa nama? Iya. Buah jambu, buah nanas gitu Bu. Cakep. Bingung kelanjutannya apa? Saya mikir gini Bu, ibunya kan cantik Bu ya. Kadang-kadang saya mikir itu tidak ada kata-kata yang bisa mewakili cantiknya ibunya ini Bu. Saya bingung, benar-benar bingung Bu. Iya. Untungnya ibunya nggak senyum loh Bu. Biasanya kalau saya senyum, ada ibunya cantik senyum itu bisa saya pingsan Bu. Bu jangan senyum Bu ya. Iya. Itu sih sebenarnya. Iya. Iya. Sebenarnya ibu ini biar saya kenalin dulu ya, perkenalkan ibunya. Ibunya ini sebenarnya jurusan apa namanya mengajar di TKJ Ibu ya, ngajar di TKJ. Di sana itu untuk merakit komputer itu memang sudah ada plug in play gitu ya. Udah ada plug in play gitu ya, plug cocok gitu ya. Nah kebetulan saya ini termasuk komponen komputer gitu loh, komponen komputer. Terus ibunya juga CPU-nya, jadinya plug and play jadinya. Itu sih sebenarnya. Jadi bapaknya Laki, Bu, ya? plug saya play gitu. Gitu. Iya, cocok rasanya. Seperti itu. Lanjut Bu. Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup? Oh, kok diminta lanjut Pak? Ya. Iya. Oh nanti nggak selesai-selesai. Soalnya gini Bu, kalau 5 saya menit ngerayu saja. lagi gitu Bu, nanti orang-orang di sini tuh ada yang protes Bu. Itu kan rayuannya yang dikeluarin ke saya gitu loh Bu, nanti protes gitu loh Bu, gitu loh. Katanya. Gitu ya, ya. Saya rasa sih udah cukup Bu, nanti ya takutnya saya salah nanti dengan ibunya. Oh, Bu. Sekarang gantian ibunya yang rayu Bu. Oh begitu? Iya gantian ibunya. Ada Ibu merayu ya Bu? Ya, Ya? saya pingin juga dirayu gimana sih dirayu ibu cantik gitu biasanya ibu. Aduh sebenarnya saya nggak enak juga karena tahun 2024 ini namanya Pak Agus itu lagi bener-bener ya. Iya. Jadi kalau Pak ganti nama Pak ya. Iya. Udah bosan dengar Agus Pak, yang lain Pak. Selain Agus. Oke. Sebenarnya saya sudah ya secara informal saya sudah melakukan apa namanya promosi penggantian nama sih sebenarnya Bu. Mungkin secara formal saja nanti saya akan ganti. Gitu Bu. Ya benar Pak ya. Iya, iya, Ibu. Ya jadi ibu-ibu yang hamil atau gimana tolong ganti nama anaknya ya. Iya. Walaupun lahir nanti bulan Agustus jangan kasih nama Agus. Ya. Ya bapaknya ini lahir katanya September tapi namanya Agus Pak ya. Iya betul.
Ya gini aja deh Bu. Ya gimana Apa Pak? yang Ibu Nggak, ya gini aja Bu, gitu loh. Kalau apapun yang Ibu suruh pasti saya akan mau saja Bu. Saya tidak akan pernah menolak gitu loh Bu. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Agus dan Bu Dewi. Iya, rayuannya mau. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Untuk beberapa SMK jejaring tadi ada SMK Abang, Amlapura, dan Bangli. Dari SMK Negeri 1 Amlapura, tadi ada Bapak Kamayana, betul ya? Oh iya, iya. Mahayana, dalam Mahayana, mohon maaf Bapak. Ya, itu kita bisa tahu bagaimana yang ada di sekolah. Ada beberapa jurusan tadi termasuk untuk yang pariwisata, perhotelan, 13 rombel, namun memang yang lainnya beda-beda rombelnya ya Pak ya, paling banyak di perhotelan. Untuk saat ini belum terjadwalkan untuk pembelajaran secara bloknya. Nggih, itu menjadi satu permasalahan yang ada di sekolah ya Pak ya. Tapi apakah memang sudah dikomunikasikan oleh Bapak? Nggih, sudah dikomunikasikan juga ya oleh Pak Mahayana. Oh, rencana besok kombel, baik. Dari kombel itu nanti bisa dikomunikasikan untuk berprogres bagaimana teaching factory itu, bahwa dalam pondasi teaching factory perlu adanya perencanaan dan juga ada jadwal blok di sana. Saya mencoba menggali satu persatu ya Bapak. Secara materi terkait dengan TEFA, Bapak Ibu pasti sudah memahami. Ini materi mungkin juga sudah beberapa kali atau Bapak Ibu pernah melihat terkait dengan teaching factory. Tidak mau ya Bapak? Ya. Baik. Ya, teaching factory, ini pernah Bapak Ibu pasti juga melihat karena materi ini juga dari Direktorat ada. Ya, kompetensi untuk yang memang nanti diajarkan kepada siswa berbeda dengan unit produksi, tapi semuanya bisa kesinambungan dan saling membutuhkan. Dasar hukum, ini untuk teaching factory sambil saya lewati. 3 hal dalam kurikulum Merdeka. Ke sini Bapak Ibu, pemberdayaan aset sekolah melalui TEFA, dasar hukum TEFA. Konsep teaching factory, Bapak Ibu sudah mengenal karena intinya adalah pembelajaran berbasis pada produk dan layanan jasa yang ada di sekolah mengikuti apa yang ada di industri. Jadi sebenarnya sekolah sebagai miniatur dari industri, ya. Definisi TEFA, teaching factory untuk konsepnya, Bapak Ibu sama, kesimpulannya model pembelajaran di sini berbasis pada produk ataupun jasa. Tujuannya tadi sudah pernah saya sampaikan juga di slide yang sebelumnya. Ini Bapak Ibu prinsip dasar TEFA, efisien, efektif, keterpaduan, kolaborasi dengan Dudi. Nah ini penerapan prinsip TEFA yang perlu kami sampaikan dan ini mungkin sudah sering di Bapak Ibu lihat. Bahwa yang pertama, kalau TEFA itu harus ada produknya, produk atau layanan jasa yang memang akan dipraktekkan siswa untuk peningkatan kompetensi siswa. Ya. Yang kedua harus ada jadwal blok. Pembelajaran TEFA akan semakin efisien efektif apabila memang pelaksanaannya secara blok, tidak gabung antara mata pelajaran nasional kewilayahan ataupun mapel umum dengan mapel yang konsentrasi keahlian. Karena nanti kalau baru seperti tadi kami sampaikan, baru praktek sebentar harus ganti ke matematika atau olahraga, sementara pembelajaran prakteknya siswa belum tuntas, ya kompetensinya akan terputus. Tapi kalau sudah ada pembelajaran secara sistem blok yang monggo bloknya
disesuaikan oleh kebijakan masing-masing, mau coba dulu semi block atau full block, itu akan lebih memaksimalkan pemahaman ataupun keterampilan dan kompetensi siswa di dalam pembelajaran praktek. Nah, yang ketiga ada rencana pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu mengikuti, kalau dulu RPP sekarang menggunakan apa Bapak Ibu? Ya, modul ajar. Kemudian ada kultur TEFA. Ya, kalau sudah ada produk atau layanan jasanya, jadwal bloknya sudah ada, administrasi job sheet maupun modul ajarnya sudah ada, tinggal dilaksanakan dan kultur ataupun budaya TEFA diberlakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Ya, ini Bapak Ibu. Tadi makanya kenapa saya tanya satu, ada yang belum, nanti tinggal bagaimana pembelajaran supaya maksimal. Kalau memang mau melaksanakan TEFA ya mungkin yang belum ada jadwal bloknya bagaimana Bapak, nanti didiskusikan ya itu. Kemudian untuk di SMK 1 Abang, Negeri 1 Abang Karangasem, ya sudah dengan jadwal blok Ibu? Belum juga. Oke, kalau nomor 1 produk atau jasanya sudah ada sesuai dengan kompetensi masing-masing. Amlapura juga sudah ada produk atau jasanya sesuai dengan konsentrasi atau kompetensi keahlian masing-masing. Tinggal yang kedua berarti rencana pembelajaran pasti sudah ada ya Bu ya, modul ajarnya, job sheet-nya sudah ada. Yang ketiga jadwal bloknya, tinggal disesuaikan, dibuat, monggo didiskusikan bersama supaya kompetensi siswa bisa lebih maksimal di pembelajaran ya. Jadi tidak terputus, tidak baru sebentar harus ganti mapel ini ya. Pertemuan lagi berikutnya harus mengulang lagi ya nanti karena terpotong ataupun belum tuntas harus ganti, siswa baru masak jamnya habis, belum berkemas, belum cuci piring harus ganti, nanti akan terpotong juga mapel di jam berikutnya, mengganggu juga, harusnya 2 jam baru sudah 30 menit siswa baru masuk karena menyelesaikan pembelajaran praktek di jam sebelumnya, itu juga akan sedikit mengganggu proses atau pembelajaran yang berjalan begitu. Nah, kalau yang keempat, asalkan 3 itu sudah ada, tinggal bagaimana kultur TEFA itu dibudayakan secara kontinu sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Oke. Untuk SMK Negeri 3 Bangli, Bapak Ibu, di mana Bangli? Oh, ya. Produk TEFA-nya sudah ada. Oke. Ya. Untuk di Bangli boleh tahu Ibu kompetensinya apa saja atau konsentrasinya? TSM, oh iya semua di teknik ya Bu ya, mesin ya, layanan jasa semua ya. Baik, sudah ada layanan jasa ataupun produknya, tinggal job sheet ataupun modul rencana pembelajarannya sudah ada, di bloknya jadwalnya yang belum ada, itu nanti yang tinggal monggo disesuaikan dan kalau sudah berjalan kultur TEFA-nya bisa berjalan secara kontinu. Ini prinsip penerapan TEFA, karena TEFA itu memang harus ada jadwal blok. Begitu ya Bapak Ibu yang di Singaraja, karena sudah melaksanakan juga. Ya, di Singaraja ada 10 kompetensi keahlian atau konsentrasi keahlian. Untuk jadwal bloknya boleh tahu Pak, per 1 bulan atau per berapa? 2,5 bulan itu sama untuk semua konsentrasi keahlian atau ada beda? Sama, oh jadi sama nanti biar pergantiannya sama juga ya Bapak, untuk mengingatnya ya. Oke, baik. Kalau di kami sharing tadi, kami matur ke Bapak Ibu, kami sampaikan di SMK 6 yang paling lama di kuliner yang 3 bulan. Selebihnya 5 kompetensi keahlian hanya di 1 bulan. 1 bulan umum, 1 bulan produktif atau konsentrasi keahliannya begitu. Nah, nanti tinggal 1 bulan itu pengaturannya di dalam akan berbeda. Kami dengan kuliner berbeda, karena anaknya dibagi 3 di kuliner. Ya, kalau kami di perhotelan 1 kelas yang produktif dibagi 2, separuh di blok praktek, separuh di blok teori dengan prakteknya, begitu. Nah itu nanti bisa dibicarakan juga sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Harapannya jadwal blok itu ada untuk pembelajaran TEFA. Sampai di sini ada yang mau dikomunikasikan Bapak Ibu? Oke, Pak Agus. Monggo Bapak. Langsung aja Bu, tanpa perkenalan. Ya, sudah kenal ya, tanpa perkenalan. Gini Bu, Kecuali ganti nama. setelah kita kadang-kadang pelaksanaan TEFA, kalau kita kan di sepeda motor, kebetulan saya jurusan sepeda motor, ada yang berbeda sedikit mungkin dengan karakteristiknya
kalau saya perhatikan dengan mungkin di Boga Bu nggih. Iya. Kalau di sepeda motor pekerjaannya itu untuk kita membuka TEFA, kita tidak bisa memilih jenis dalam kasarannya jenis layanannya, Dibagi karena lagi. konsumen yang Oh, datang Ya. biasanya anak yang masuk ke TEFA, kalau menurut prasyaratnya, seharusnya dia siswa di sana sudah mampu melakukan hal seperti itu. Tetapi dalam hal ini mereka mendapatkan pelajaran produktif, pelajaran konsentrasinya itu di kelas 11 kan gitu ya, mulai di kelas 11. Dan pada saat TEFA yang kita laksanakan itu mulai di kelas 11, kan itu mulai di kelas 11. Ya. Nah, untuk solusinya lebih baik bagaimana kan gitu. Karena kita kalau sepeda motor masuk ke TEFA kita baik mulai dari 7 elemen gitu, mulai 7 elemen engine, chassis, dan itu biasanya pada saat konsumen masuk itu tuh bisa jadi kelistrikannya dia bisa muncul ataupun engine-nya. Dan selama ini yang pernah kita lakukan adalah melakukan kayak pretest awal Bu, menanya anak-anak siapa yang sudah pernah berkecimpung atau di rumahnya atau gini itu yang bisa sering mengotak-atik unit kendaraan. Artinya kita mencari yang memang anak itu sudah sudah punya anggaplah kemampuan awal kan seperti itu. Tetapi kalau diikuti dengan yang tadi bahwa semua anak harus berhak mengikuti mengikuti TEFA kan gitu Bu ya. Dan konteksnya di sini bahwa pekerjaan di sepeda motor tuh berbeda dengan kalau contohnya mungkin ya saya bayangin sedikit kalau di Boga contohnya produk kue tradisional. Berarti dia khusus di di tradisional saja. Kalau dia di cake khusus di cake. Tapi kalau di sepeda motor artinya semua kompetensi yang ada di sepeda motor pada saat anak itu ketemu dengan sepeda motor harusnya dia udah mampu. Dan kita tidak bisa bilang gini, oh ini maaf pekerjaannya saya bisa diambil karena kompetensinya belum diajarkan. Kalau seperti itu konsumennya udah otomatis kecewa kan seperti itu. Nah, menurut Ibu gimana mungkin solusi bisa kita terapkan di sini. Terima kasih Bu, itu aja. Baik Pak Agus, terima kasih. Ada Bapak Ibu yang tahu maksud pertanyaan dari Pak Agus? Iya, Bapak memahami maksud pertanyaan dari Pak Agus? Iya, enggak. Ya, pembelajaran terkait dengan kendaraan itu tadi belum semuanya diajarkan kepada siswa. Nggih. Iya. Ya, prasyaratnya belum terpenuhi untuk ke sana. Namun kaitannya dengan pembelajaran TEFA, siswa dihadapkan pada harus mampu untuk melayani konsumen sesuai dengan prasyarat yang ada. Semuanya harus mampu. Nah, itu sebaiknya bagaimana? Oke. Yang di SMK 3 Singaraja, mohon maaf, apakah tidak dibedakan? Oh ya, kalau misalnya, maaf, di kami kalau misalnya yang kuliner sesuai dengan capaian pembelajarannya ya Pak ya. Kalau kelas 12 nanti bisa untuk handle catering, layanan pesanan dalam jumlah banyak, kuliner, kelas 11-nya di produk pastry, bakery, dan sebagainya. Nah, itu bisa bisa dibuat kelompoknya seperti itu Pak? Bisa menjawab? Apakah bisa terjawab? Maksud saya pertanyaan dari Pak Agus. Oke, kalau yang di ini kan harus mampu, jadi bagaimana gitu Pak ya? Yeah. Pelajaran belum diterima tapi siswa harus mampu melayani ke sana. Prasyaratnya belum dapat begitu. Ya, diajarkan tidak Bapak Ibu? Iya, secara pembelajaran di TEFA itu kan nanti akan sambil praktek ya. Jadi walaupun di teorinya belum didapatkan, di situ kan ada guru yang mendampingi di pembelajaran TEFA, ada guru yang nanti mendampingi pembelajaran teori. Paling tidak siswa juga dipandu kan Pak, sesuai dengan yang ada di TEFA itu, dia kompetensinya harus sampai mana dan mana. Apabila memang siswa terjadwalkan ada di sana. Jadi bertahap dan secara pelan-pelan siswa juga belajar sesuai dengan apa yang harus diminta.
yang diminta. Kalau tamu minta sampai dengan Z, sementara dia baru belajar sampai dengan J, ada guru yang di situ karena TEFA kan tidak dilepas, tetap ada pendampingan atau pembimbingan dari Bapak Ibu. Ya, siswa bisa sambil pertama mengamati, melihat, nanti baru belajar pelan-pelan. Pasti juga akan ada blok di mana di situ ada kelas juga ya Pak, yang sudah ada yang sudah tahu ilmu materi yang sebelumnya, nanti bisa sambil membantu atau mengajari adik kelas sistem pembelajaran tutor sebaya begitu. Itu bisa diajarkan karena kalau sudah plating praktek di lapangan, kalau memang ada pesanan catering sementara tidak tercover, ada siswanya hanya 10 sementara butuh tambahan 10, tidak ada siswa di angkatan tersebut, ya harus minta bantuan siswa di angkatan di bawahnya, paling tidak sambil diajari mana yang dia bisa untuk membantu supaya proses itu bisa terselesaikan bertahap dan pelan-pelan begitu. Kan nggak mungkin nanti tidak jadi terselesaikan, tidak sesuai dengan target yang diminta oleh konsumen kalau kondisinya seperti itu. Begitu Bapak? Begitu Pak Agus? Ada dari Bapak Ibu yang lain yang akan menyampaikan? Sama kalau misalnya ada pesanan catering di kami, misalnya yang siswa kuliner, siswanya untuk bloknya kelas 12, tapi di situ pas blok kelas 12-nya tidak, ya mungkin pas tidak ada atau PKL, adanya kelas 11, apakah kita menolak pesanan Bapak Ibu? Kan tidak, tetap ada guru di situ ya, siswa kan walaupun TEFA tidak dilepas sendiri, kisinya quality control tetap ada di guru, jadi tetap bisa ke siswa yang lainnya untuk membantu karena tetap akan dipandu, dibimbing, diberikan informasi. Kalau SOP-nya A sampai Z mereka diajari dari SOP tersebut pasti akan pelan-pelan mereka bisa, asalkan SOP-nya sama, jelas. Ya, begitu Bapak Ibu. Ya, mau nggak Bapak? Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Komang Suartawan dari Bangli. Ya. Sedikit mengenai pertanyaannya Pak Agus. Ya. Mungkin di sana dimaksud di kelas 11, khususnya kami di TSM, Ya. anak-anak masih istilahnya dia mempelajari tentang prinsip kerja, pengenalan komponen, kan gitu Bu ya? Iya, masih awal kemudian, ya Pak ya? kemudian diklisikkan misalnya mengenal wedding diagram. Nah untuk troubleshooting itu biasanya di kelas 12. Oh iya. Nah Pembacaan untuk masalah. penjadwal bloknya, jadi saya agak sedikit bingung Bu. Oh, iya. Kalau memang itu diterapkan model tutor sebaya, berarti kan kita harus bagi antara kelas 12 dengan kelas 11 kan gitu Bu. Jadi kelas 11-nya istilahnya sebagai seniornya, nanti mungkin yang kelas 11 sebagai helper istilahnya untuk membantu jadi dari proses pembelajaran mereka kan gitu. Nah cuman di kelas 12 juga mereka Jadwalnya. dihadapkan dengan nanti ada UKK, Oh, ya. kemudian Kompetensi ada prakrin juga Bu. PKL betul. Iya PKL, jadi kan otomatis Nggak bertemu. iya nggak bertemu mereka. Jadi mungkin kalau menurut saya solusinya Iya. di kelas 11, di kelas 10 kan sudah diberikan dasar. Dasarnya sudah ada di DKK, kelas 10. iya. Betul. Nah nanti di kelas 10 waktu DKK itu mungkin kita Dasar dari kompetensi guru kalian. produktif melihat potensi anak-anak, mungkin nanti kita apa istilahnya Tarik. diklasifikasikan anak-anak. Jadi yang memang pemahamannya bagus, Iya. itu mungkin yang dipakai sebagai istilahnya yang mekaniknya yang utama. Nah kemudian nanti yang belum memahami bisa dijadikan sebagai helper atau Iya. membantu Baik. sambil sedikit-sedikit dia mempelajari. Betul. Karena kita untuk di TEPA kan istilahnya harus sudah sesuai dengan standar industri kan Bu ya. Iya. Ya jadi kalau kita istilahnya konsumen coba-coba kan ngeri juga Bu. Oh ya, Ya. baik. Mungkin Ya. itu sedikit dari saya. Terima Siap. kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Pak Agus tadi siapa Pak? Maaf. Pak. Oh Pak Agus juga. Pak Komang, Pak Komang. Pak Komang. Saya nggak pakai Agus lagi, udah. Iya. Tapi ada Agusnya Pak ya? Ada, oh ya, terima kasih Pak Komang. Iya, baik. Betul, kalau memang tidak ketemu karena memang jadwal praktek kerja lapangan siswa kelas 12 memang di kelas 12, tambah dengan persiapan UKK. Tapi setelah mereka pulang dari industri, ada bertemu, ya itu bisa Pak. Nggih. Tapi kalau memang tidak bisa, pas kebetulan anaknya keluar, tidak ada kelas 12, itu tadi memang betul, di kelas 10 ada materi dasar-dasar keahlian. Memang biasanya, memang mereka belum dapat prakteknya atau mapelnya Pak, karena baru dasar. Memang itu sudah diajarkan, boleh di sana, karena saatnya TEFA praktek di lapangan, mereka sudah dikenalkan dan sudah mengetahui, nanti bisa terbantukan dari situ. Terima kasih membantu untuk jawabannya Bapak. Ya. Begitu Pak Agus. Oke. Ada dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Monggo Bapak.
Sharing ya Bapak Ibu di sini ya. Saya di sini bukan berarti saya lebih mengetahui segalanya. Kita sama-sama belajar. Ya. Terima kasih Bu. Nggih, Bapak. Pertama saya mungkin menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan tadi oleh teman kami. Pak Komang ya. Iya, pertanyaannya Pak Komang. Secara logika memang sebetulnya apa yang disampaikan Pak Komang itu kami alami juga gitu Bu. Itunya artinya sulit gitu melaksanakan hal itu. Ya, sederhananya begini, kita sedang mengajarkan siswa itu kalau tingkatan pengetahuan anggaplah C1 sampai C2, C3 lah gitu Bu ya. Ya. Tapi di jasa, khususnya sepeda motor atau di kendaraan ringan, itu kan yang datang itu C4 gitu Bu. Artinya mereka tuh kasus yang datang, jadi masalah yang datang. Nah sehingga memerlukan pemikiran di level yang lebih tinggi. Sementara pembelajaran yang kita sampaikan baru pada level C3 gitu. Nah itu sebenarnya kita akan menjembatani itu sulit sebetulnya Bu. Nah, selain yang tadi mungkin itu cukup baik ya, jadi tepat yang disampaikan ada tutor sebaya itu. Jadi di situ mungkin diklasifikasi di karakteristik siswanya mana yang lebih bagus, mungkin bisa dioptimalkan, dibimbing gurunya lebih optimal, kemudian menjadi tutor bagi temannya, itu mungkin salah satunya. Kemudian mungkin ada solusi lain kalau yang saya pikirkan juga itu adalah bahwa kita kan juga berkolaborasi dengan industri gitu. Jadi bagian mana yang mungkin mampu kita ambil yang kaitannya dengan level yang lebih tinggi dan sekali lagi itu juga memerlukan pengerjaan yang standar industri dan itu ada garansi Bu gitu. Dan oleh karena itu disitulah perlunya kita berkolaborasi bekerjasama dengan Dudi. Nah tingkatan mana yang bisa kita ambil atau kerjakan di sekolah yang tidak, di situ mungkin kita bisa ke industri. Seperti kami misalkan dengan Suzuki itu kami di tingkat mengecek saja kondisi mobilnya, oh ini kondisinya begini, oh ini kurang, ini itu bisa kita kerjakan. Tapi ketika tidak, kita bisa memanggil mekanik yang dari Suzuki ke sekolah atau kita menyarankan kendaraan itu dibawa ke bengkel resminya Suzuki. Itu kesepakatan kita dengan Dudi Bu gitu. Oh, iya. Itu salah satu solusinya gitu. Ya, baik. Itu dulu Bu ya. Baik. Berikutnya ada pertanyaan sebenarnya. Oh iya, baik. Tapi Terima mungkin kasih Pak Nuryata melengkapi Iya, dari jawaban Pak Komang. Ya, karena memang kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan yang ada. Mungkin betul mohon maaf karena kami pariwisata ya Pak ya, masih bisa dilihat di proses dan hasilnya juga ini tidak sesulit mungkin yang memang di mesin yang lebih rumit nanti tingkat kesulitan dan pemahamannya sesuai dengan grade-nya. Nggih. Yang diberikan jawaban dari Pak Nuryata, Bapak itu bisa menjadi salah satu solusinya juga karena memang kita internalnya ada, eksternalnya bekerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri yang mereka memang lebih paham dan lebih pakar atau tahu ahlinya. Nggih. Kalau di kami memang karena tadi ada pilihan juga PKL itu ada PKL kewirausahaan, PKL project dan PKL industri, kan memang tidak dilarang siswa mengambil PKL kewirausahaan, dia ada di sekolah. Jadi kan dia juga tetap masih ada siswa di sekolah yang bisa mengajari adik kelasnya juga seperti itu, bisa membantu karena ada juga mohon maaf ya memang siswa yang dari industri ada yang dikembalikan juga di sekolah karena beberapa permasalahan itu juga ada, itu kan juga mereka bisa mendampingi, dibimbing guru mendampingi adik kelas juga terkait dengan pesanan ataupun produk yang memang mungkin belum dikuasai oleh adik kelas di tingkat di bawahnya karena kalau sudah di lapangan praktek itu nanti sudah lebih fleksibel lagi, guru tidak mampu menghandle banyak, baru mendampingi yang di sini, ada kak kelas yang lebih tahu nanti dia bisa membantu mengajari adik kelas seperti itu. Kalau di mesin, ya itu tadi ya Pak ya, karena yang dihadapi adalah berbeda dan konsumen taunya ya dia harus bisa dan sesuai dengan yang diinginkan karena sudah mengeluarkan uang untuk membayar, harapannya sesuai dengan yang ya dia mau begitu. Matur nuwun Bapak. Ada lagi Bapak? Baik, berikutnya saya bertanya Bu ya. Iya. Semoga bisa saya jawab ya Pak. Yeah. Pasti bisa Bu. Oh, iya. Karena pertanyaannya mudah Bu. Oh begitu ya, karena pertanyaan orang bertanya itu ada 3 Bapak. Baik, monggo. Iya, pertanyaannya mudah. Mungkin jawabannya yang sulit Bu ya. Iya, baik. Monggo Bapak. Gini Bu, TEVA-nya di sekolah Ibu kan tadi omsetnya sangat besar gitu ya, bahkan sampai miliaran. Itu maksud saya murni TEVA atau di situ ada unit produksi Bu gitu. Karena pengalaman kami ke sekolah Ibu kemarin,
Kami baru datang pun langsung difoto-foto gitu Bu. Nah itu kemudian ternyata setelah naik bis, kita di bis dimintain ini fotonya Bapak gitu. Jadi kami bayar di dalam bis waktu itu gitu. Nah itu apa ada jurusan yang terkait dengan itu atau tidak? Nah secara keseluruhan apakah di situ ternyata ada banyak unit produksi gitu, maksud saya apa memang murni Teva semua itu Bu gitu. Nah selanjutnya satu lagi Bu pertanyaan. Saya apa namanya yang saya pahami terkait dengan ini teknis Bu ya. Ketika Teva itu dilaksanakan yang saya pahami itu ada setidaknya 3 model pembelajaran. Di situ ada sintaknya itu 3 model pembelajaran yang berbeda terkait dengan Teva itu. Nah kalau di tempat Ibu yang mana dipakai Bu? Nah, karena ada yang kalau nggak salah ada 6 sintak, kemudian ada yang 7 dan juga ada yang 4 gitu. Oh ya. Nah, itu aja Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Nuryata, pertanyaan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Nuryata, biar nggak ngantuk siang-siang. Nggih, Bapak mohon maaf kalau pada waktu Bapak datang ke sekolah kami tiba-tiba ada yang memfoto, mungkin sudah ada informan yang memang memberitahukan setiap kegiatan studi tiru ya, karena memang itu pihak dari luar yang memang mereka yaitu jasanya mereka juga ya Pak ya, jasa fotografer, kemudian nanti tinggal meminta ganti Bapak mau mengambil atau tidak foto yang sudah diambil oleh mereka yang pas ada Bapak Ibu. Iya, itu bukan dari kami, itu bukan dari kami karena kami mohon maaf tidak ada jurusan, iya karena kami ya tidak ada jurusan itu Bapak. Ya, kalaupun pendokumentasian kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan oleh tim IT sekolah, tim kreatif sekolah untuk ya dokumentasi di dalam, tidak untuk terus menghasilkan itu untuk dimintakan, itu tidak. Ya kalau yang kuliner sesuai dengan produknya, layanan produk kue roti, nasi dan sebagainya itu, begitu. Kemudian yang selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, yang apa itu tadi Pak? Sebentar. Oh, sebelum sintak ada lagi, sebelum sintak. Oh ya, enggak, iya, karena kan kami sudah ber-BLUD, ada juga yang dari, kami sudah ada karyawan BLUD sendiri ya Bapak, walaupun pembelajaran Teva ada. Karena pengeluaran kami itu untuk BLUD juga ada honor karyawan dan juga untuk operasional keseluruhan di sekolah. Memang tidak kita setorkan, tapi semua pengeluarannya itu transparan dan dilaporkan. Tadi kami sudah sampaikan, baik itu Inspektorat, Dinas, BPKAD, dan Bapeda. Nah itu ada dari unit yang memang kami ada karyawan yang membantu, karyawan BLUD, begitu. Jadi kalau Bapak bisa melihat operasional misalnya di hotel kami, di meeting room, ada kamar, itu ada karyawan, yaitu karyawan BLUD yang memang digaji dari BLUD. Besarnya gaji tergantung dari banyak tidaknya pemasukan dari BLUD, begitu Bapak. Teva berjalan, pelaporannya ke sekolah, BLUD pelaporannya tersendiri, begitu. Untuk sintak yang dipakai ada 4 sintak, ada 7 sintak. Yang dipakai yang mana Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu untuk yang di SMK 3 Singaraja yang dipakai yang mana Bapak Ibu? Yang dipakai yang di mana Bapak Ibu untuk di SMK 3 Singaraja? Pak Nur mengajar di jurusan apa Bapak? Bapak di otomotif. Ya, untuk yang di sini berapa sintak yang dipakai, Pak? Tes. Gini Bu, kalau kami di TKR itu malah yang 6 Bu, mohon maaf ya. Karena kalau saya sendiri ini kebetulan kan saya nulis buku gitu. Iya. Nah itu 2019, mungkin karena buku saya sudah kedaluarsa atau gimana sih tahun 2019 itu. Nah di situ saya menulisnya itu 4 dan 6. Itu saya kutip dari Kemdikbud juga Bu gitu. Yeah. Nah, saya yang gunakan yang 6 sintak. Kemudian yang terbaru itu kan ada layanan purna jual. Yeah. Tapi saya analisis di sintak yang awal-awal itu sepertinya tidak cocok untuk siswa gitu. Makanya saya tidak gunakan yang 7 sintak gitu. Jadi saya masih gunakan yang 6 gitu. Tapi kalau diarahkan ke produk massal mungkin di jurusan teknik mesin itu cocoknya yang 4 ya gitu. Mungkin termasuk mungkin kalau boga gitu bisa jadi yang 4 Bu, karena membuat produk massal gitu misalkan seperti itu. Kalau kami sementara yang 6 gitu Bu. Oh iya, pakai yang 6 yang sampai dengan penyerahan hasil produk ya Pak ya? Ya betul, terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bapak. Ya, ini untuk sintak yang ada.
Kami, ya, kalau sudah pernah ke SMK Negeri 6 Yogyakarta, kemarin sudah melakukan studi tiru di sana, Bapak Ibu bisa melihat apa yang sudah kami lakukan karena memang produknya sudah kami sudah menggunakan Siplah tadi, MBIS penjualannya dan pemasarannya Bapak sudah masuk ke industri-industri, siswa yang kuliner pun setiap hari masuk ke instansi-instansi, mereka juga terima pesanan dari sana juga. Kami meminta izin Bapak memang melalui kami sekolah, kemudian siswa diberikan tempat di depan kantor, itu juga ada yang di dinas, apalagi setiap hari Jumat Bapak Ibu guru juga olahraga. Nah, kami tinggal menata saja produk kami, makanan, minuman, dan ada souvenir juga, hasil karya busana juga yang kadang ya celemek, cempal, walaupun kecil-kecil untuk nanti ngelap di rumah itu juga tetap ada. Nah, itu kami sudah sampai ke sana Bapak. Jadi produknya benar sudah sampai ke industri, pemesanannya juga sudah pemesanan massal. Kami setiap pagi pun juga sudah bekerja sama dengan TK Dolphin. Ya, kami kalau masuk ke TK waktu itu agak susah Bapak, karena yang namanya TK itu kami juga harus istilahnya apa ya Pak, mempromosikan dan menyampaikan produknya harus yang cantik, menarik tapi bergizi. Karena anak-anak TK butuh yang tidak asal makanan yang mengandung banyak MSG dan sebagainya ya Bu, mohon maaf. Nah itu bisa sampai ke sana juga. Ya itu sudah bisa ke layanan untuk Sintak yang ke-7. Begitu Bapak. Ya. Ya, terima kasih kembali. Ada lagi Bapak Ibu? Industri-industri pun mohon maaf, industri-industri pun juga sudah banyak yang menggunakan layanan kami Bapak, walaupun tidak semua. Ada produk yang dipesan untuk yang dijual, misalnya memang minta sus keringnya kami atau minta produk A kami yang khusus untuk jadi produknya mereka, walaupun yang lainnya ada yang membuat sendiri, ada juga yang mengambil dari orang lain juga, begitu. Kemudian siswa kami yang tadi kami sampaikan, spa itu beberapa layanan TEFA-nya bisa berjalan maksimal. Anak-anak spa sudah masuk ke kantor-kantor dinas-dinas, itu membuat layanan refleksi kaki, masas kaki 15 menit 15.000. Kemarin kami prolog, kami tinggal komunikasi ke HRD, ke yang mana bagiannya yang ada di sana, Human Resources Development-nya untuk izin, diberi izin mereka melayani juga ke industri. Nah untuk layanan jasanya sampai ke sana juga. Ya. Untuk produknya juga masuk juga ke sana, sudah dipakai. Produk kami juga ada di YIA juga Bapak, Yogyakarta International Airport yang di pasar kota gedenya YIA, sampai di sana juga untuk produk decoupage. Hanya untuk sekarang ini harus sampai ke penghakian, kami masih berproses. Ya, karena produk yang masuk ke sana harus ada hakinya. Untuk produk decoupage yang kemarin kalau Bapak masuk ke Edotel, ada souvenir yang decoupage, dompet, gantungan kunci, bros, talenan, itu dompet besar, dompet kecil, kemudian tote bag, decoupage, nah itu produk kami sudah masuk ke YIA juga. Oke. Begitu Bapak, Ibu monggo. Perkenalkan, nama saya Umi dari SMK Negeri 3 Bangli. Yang mau saya tanyakan, ini ada beberapa kasus, seperti yang kita tahu bahwa SMK atau sekolah itu kan tidak boleh menolak siswa inklusi. Untuk siswa inklusi dalam program TEFA itu bagaimana dalam hal penugasan maupun penilaian. Kalau misalnya di sekolah SMK 6 Jogja, itu kan ada jurusan perhotelan bisa diberikan di bagian resepsionis maupun waiters. Kalau di SMK teknik seperti kami, antara TSM, TKR sama TKJ itu bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang saya tanyakan, saya tadi tertarik dengan tampilan dari presentasi program, Ibu boleh tanya yang cross apa ya tadi ya Bu ya, yang mengundang siswa dari TK maupun SD SMP itu. Yang saya tanyakan, program itu adalah program sekolah untuk promosi atau bagian TEFA, kemudian administrasinya itu bagaimana, apakah kita mengundang atau siswa dari sekolah lain itu mendaftar, apakah prabayar atau gratis. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bu Umi untuk pertanyaannya dari SMK Negeri 3 Bangli. Kita berbagi ya Bu, terkait dengan siswa inklusi itu tadi, nggih, untuk kami sebagai pengalaman memang kami tidak boleh menolak siswa. Kami untuk siswa inklusi di kelas 10 saja ada 13, kelas 11 ada 10, kelas 12 maaf saya lupa. Itu banyak dan mayoritas di kuliner. Hanya mohon maaf mayoritas memang di tunarungu dan tunawicara. Ada 1-2 yang slow learner. Seperti yang dikecantikan itu ada 1, mohon maaf itu slow learner. Untuk di perhotelan saat ini tidak ada. Nah, itu untuk pembelajarannya masih bisa, masih bisa dipandu karena memang ada pendamping dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Dikpora pendamping yang setiap saat rutin untuk mendampingi siswa tersebut. Beliau akan bergantian dan prakteknya pengalamannya di lapangan, mohon maaf terkait dengan siswa yang ini tunarungu tunawicara, lama-lama teman mereka itu juga bisa menggunakan bahasa itu mereka mau membantu begitu. Untuk yang jadi kalaupun ada kendala pelan-pelan masih bisa dilakukan. Kemudian ada orang tua yang sekarang siswanya sudah lulus itu sampai benar-benar mendampingi juga selain ada pendamping dari dinas. Sampai waktu kunjungan industri pun orang tuanya juga ikut. Nah, untuk praktek alhamdulillahnya masih bisa diikuti ya Bu, masih bisa dipandu. Nah, untuk penilaiannya kita sesuaikan. Kalaupun mohon maaf untuk siswa tunarungu tunawicara secara mohon maaf kasat mata mereka masih bisa melihat, mendengarkan paparan SOP dan sebagainya sebelum praktek sudah bisa, ya itu mereka bisa mengikuti. Kita tetap bisa menstandarkan. Namun kalau untuk siswa yang slow learner ya kita agak turunkan begitu. KKM-nya atau misalnya itunya kita turunkan, tidak kita samakan karena agak beda Ibu. Ya. TEFA tetap ikut, hanya kalau misalnya grade-nya kita menilai anak nilai tuntas 80 untuk mereka, kalau misalnya mohon maaf yang slow learner tidak bisa 80 ya kita sesuaikan karena kondisinya memang tidak bisa sampai ke sana. Namun kalau untuk yang tunarungu tunawicara masih bisa Ibu. Kalau yang di mesin ataupun di jurusan Ibu nggih, kendalanya ya itu apa Ibu ada siswa yang mohon maaf untuk yang ABK? Kalau dulu itu ada Ibu, jadi sebenarnya semuanya kondisinya baik, tapi slow learner. Kemudian ketika kayak misalnya contohnya pekerjaan melepas roda aja ya Bu ya, itu tuh perlu bantuan guru gitu, pendampingan lah. Kemudian ketika nanti melakukan servis di TEFA, itu bagaimana kitanya, apa kita dampingi terus, bagaimana nanti tanggapan konsumen ke TEFA kita gitu. Ya, exception untuk siswa yang seperti itu ya Bu ya. Memang Ya. kita akan mengajari, tapi kalau misalnya untuk ke konsumen nanti tamu minta puas segera dilayani, namun kalau bisa tidak sesuai dengan harapan kan pasti tamu juga akan komplain atau akan kecewa ya. Kita bisa sparet ya Bu untuk bisa dipisahkan, paling enggak dia bisa praktek tapi prakteknya kita sesuaikan saja dengan kemampuan begitu. Selama ini di kami untuk yang slow learner itu masih bisa, walaupun mohon maaf pernah ada tugas yang harus dibantu oleh orang tua karena pendamping ini agak kewalahan, siswanya emosionalnya tinggi. Ya, kami bisa maklumi yang seperti itu, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya melepas roda saja tidak bisa, harus dibantu guru, ya kita dampingi Bu. Kalaupun memang harus melayani tamu tapi tidak bisa maksimal, grade-nya kan pasti kita turunkan. Penilaiannya untuk siswa reguler nilai 80, dia kan pasti kita bedakan. Karena memang mohon maaf dia ada keterbatasan di situ. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk memberikan hal yang sama untuk siswa yang kurang mampu secara kemampuan. Begitu Ibu? Iya, untuk yang seperti itu. Memang kalau yang selama ini di kami yang maaf tunarungu tunawicara masih bisa mengikuti secara maksimal. Hanya kan kami pelan-pelan penyampaiannya. Mereka bisa melihat ada temannya yang membantu. Penilaian masih bisa sama. Itu Bu. Nggih. Begitu Bu Umi. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi sebelum saya ke pertanyaan yang kedua. Program sekolah. Gimana Pak Agus, ada yang membantu? Nggih. Iya, boleh monggo. Dengan mic-nya Bapak. Kita sharing di sini ya Bapak Ibu. Nggih. Des. Gini Bu, secara ideal mungkin Bu ya, artinya orang slow learner pun berhak mendapatkan apa namanya pendidikan, latihan kan seperti itu. Tapi kan fakta Sebenarnya, ini di lapangan gitu loh.
belajar reguler saja, di belajar reguler saja, orang slow learner ini udah mengalami kesulitan, kan gitu. Apalagi mereka akan dilibatkan pada saat pekerjaan di TEFA, Bu. Yang kita bisa bayangin, dalam mengencangkan baut saja mesti harus ditungguin seperti itu, kan seperti itu. Terus kedua, toh akhirnya nanti di proses pendidikan itu kan pelatihan TEFA ataupun apa kan akhirnya nanti mereka akan memudahkan mendapatkan pekerjaan. Pertanyaan saya, dengan orang seperti kondisi seperti itu, mereka ikuti TEFA tetapi kemampuan slow learnernya seperti itu, apakah nanti di dunia industri mereka akan diterima? Kan seperti itu nanti akhir kelanjutannya. Karena pengalaman saya juga kemarin ada murid slow learner, sekarang muridnya itu diajarin dan mengajari dia sampai mengerti terkait penggunaan jangka sorong. Dari pagi ada 10 jam dari pagi. Di pas pelajaran terakhir memang dia akhirnya mengerti sedikit, Bu. Tapi kalau besok diriset lagi, Bu. Diriset lagi, lupa lagi. Nah, kalau itu dilibatkan dengan TEFA terkait dengan pekerjaan, di sana juga ada ongkos terkait dengan BLUD. Nah ini kan sulit saya jadinya gininya, apa namanya, memang yang bilang tadi idealnya kan seperti itu, realitanya seperti ini kan gitu. Nah bagaimana solusinya, mungkin itu ya maksudnya. Baik, terima kasih Pak, kita sesuaikan. Mohon maaf, di kami kan tadi ada PKL untuk jenis PKL, ada PKL industri, PKL project, dan PKL wirausaha. Untuk anak-anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus seperti itu yang tidak bisa diterima oleh industri, mereka PKL wirausaha. Ya, jadi dipandu dan dibimbing di sekolah. Untuk seperti yang tadi saya sampaikan, ada satu siswa inklusi yang mengikuti wisuda wirausaha belia, itu inklusi Bapak. Tapi pas ada programnya Momenku Siap Berkemas dari Bapak Gubernur Pak Sri Sultan, malah dia bisa mendapatkan beasiswa itu 10 juta, dia buka angkringan, itu siswa inklusi juga. Nggih. PKL-nya tidak di industri, PKL-nya PKL wirausaha yang didampingi oleh tadi IWAPI, Ikatan Wanita Asosiasi Pengusaha Indonesia. Karena kita ada 3 PKL yang bisa dipilih, tidak bisa memaksakan industri harus menerima siswa dengan standar yang tidak bisa diterima industri juga Pak, nanti malah akan bermasalah, di awal saja sudah dari proses seleksi tidak bisa diterima. Nggih. Jadi kami pilihannya banyak siswa kami juga yang PKL wirausaha Pak, tidak kami larang karena memang ada 3 pilihan itu, begitu. Iya, kalau untuk prakteknya dia kemampuannya sebelum melepas apa kemampuan yang dia bisa, berarti ya dibantukan di bagian itu saja Pak, supaya secara kontinu dia bisa di bagian itu benar-benar bisa maksimal. Ya, disesuaikan dengan kemampuan dia. Kita melihat kondisi anak, nggih. Dia bisa praktek belajar itu aja dia sudah senang. Nanti kalau memang di situ dia sudah benar-benar pelan-pelan mahir, ditambah lagi nggak masalah, walaupun misalnya ada targetnya 10, dia baru bisa sampai 5, ya sampai 5 itu saja kita pandu. Kalaupun 6 sampai 10 sudah kita kenalkan tapi targetnya dia tidak bisa tercapai dengan maksimal karena kendala atau kekurangan di dia, ya itu kita harus bisa memaklumi karena memang adanya keterbatasan seperti itu. Mohon maaf, karena di awal yang namanya siswa inklusi itu kan seharusnya memang tidak di sekolah reguler, mohon maaf. Tetapi ada orang tua yang tidak bisa menerima, memang mau memasukkan siswa anaknya ke sekolah reguler itu tadi Bapak, walaupun di awal tuh di proses penyaringan interview sudah kita sampaikan, sebenarnya ada tempatnya untuk mereka bisa memaksimalkan untuk anak-anak yang memang memiliki kelebihan atau kekurangan di bagian itu. Tapi kalau memang ya itu tadi, kita tidak boleh menolak Bapak, apalagi kami juga sebagai sekolah inklusi, tapi yang kita terima adalah yang itu. Kalau mohon maaf, sampai tidak bisa melihat kan kami tidak akan bisa menerima karena pastinya nanti akan kesulitan Pak, ya begitu. Ya, masih selama ini di tunarungu, tunawicara yang paling banyak. Slow learner itu beberapa, begitu, itu Bapak. Kemudian terkait dengan adanya dari TKA Kausar ke kami, itu kami tidak mengundang, tapi mereka yang ingin belajar, ya melihat promosi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita mau memaksimalkan TEFA kita, media sosial kita maksimalkan untuk promosi dan pemasarannya. Melihat studi tiru yang ada masuk ke sekolah-sekolah, tadi Bapak menyampaikan 2022 termasuk yang SMK Singaraja ke SMK 6. Ya, di 2022 itu ada 100 lebih sekolah yang ke SMK 6 Bapak, karena terkait dengan program PK itu. Nah, mungkin melihat dari sana dan ingin juga belajar, jadi membawa siswanya, tidak dari kami yang meminta, tetapi memang promosi melalui media sosial itu yang kita sampaikan, paket-paket itu kita sampaikan. Jadi
mereka ingin belajar sekaligus waktu itu ada kegiatan di Jogja, mampir ya belajar di tempat kita, diajari oleh siswa kita. Nah itu praktek TEFA-nya. Apakah berbayar? Iya, untuk praktek, untuk konsumsinya. Untuk prakteknya karena mengeluarkan untuk bahan dan juga konsumsi. Mohon maaf seperti Bapak Ibu berkunjung ke SMK 6 pasti terkait dengan konsumsi juga berbayar kan Bapak Ibu, karena kaitannya kami dengan BLUD dan kaitannya dengan kami kemarin mau menggalakkan ke sekolah adiwiyata, kami menyampaikan permohonan maaf untuk pemberian kenang-kenangan atau apa misalnya mau diserahkan ke sekolah, kalau bisa tidak vandal, tapi kami meminta dalam bentuk tanaman di surat-surat yang kami balas untuk sekolah, yaitu untuk supaya memaksimalkan adiwiyata kami juga. Nah kalau kaitannya dengan kami meminta konsumsi dengan paket, Bapak mau ambil snack atau snack dengan makan dengan harga sekian, ya kaitannya sesuai dengan BLUD, ya karena untuk memaksimalkan yang ada di situ. Begitu Bapak Ibu. J. Itu Bapak Ibu, monggo kita sharing. Ada kurangnya dari saya, mohon untuk dimaafkan. Saya juga masih proses belajar Bapak Ibu, ya. Monggo. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ya Bapak Ibu untuk manajemen pengelolaan TEFA. Tadi sebelumnya ada sebenarnya. Ya. Untuk terkait dengan TEFA itu perlu ada struktur organisasi juga Bapak Ibu, termasuk juga yang di BLUD. Monggo, untuk TEFA di sekolah Bapak Ibu sudah ada struktur organisasinya? Sudah, nggih. Ya, ini kalaupun BLUD juga disesuaikan Bapak Ibu. Kalau di BLUD itu sudah ada sendiri, nanti monggo disesuaikan untuk orang-orangnya. Kalau memang seperti kami, Bapak Ibu, kaitannya dengan BLUD tidak ada honorarium, memang tidak boleh ada honor, apalagi PNS pun atau karyawan Bapak Ibu guru Naban, P3K itu kan juga sudah mendapatkan gaji. Jadi pemerataannya melalui kegiatan capacity building kan untuk semuanya, semua dapat. Ya, untuk bagaimana kolaborasinya dengan guru Naswil atau guru umum, ya everybody is marketer, jadi mereka membantu di pemasaran. Masukkan di struktur organisasi bisa di bagian humas, pemasaran, IT, pengembangannya untuk membantu. Jadi tetap ada kontribusi, tidak hanya apa-apa guru produktif misalnya seperti itu. Tetap ada pemerataan pekerjaan, karena kan kesejahteraannya juga diratakan dalam bentuk capacity building itu tadi. Itu Bapak Ibu, untuk analisa pembelajaran tadi rancangan produk ini di persiapan pembelajarannya sudah perlu disiapkan oleh Bapak Ibu, baik itu job sheet-nya, modulnya, pemenuhan peralatan dan bahan baku ya disesuaikan dengan kebutuhan, ya disesuaikan dengan kompetensi keahlian juga, ya biasanya ada sudah untuk rencana kebutuhan bahan ataupun peralatan praktek bahan praktek di masing-masing kompetensi keahlian. Pemenuhan ruang dan alat TEFA ya disesuaikan dengan kompetensi keahlian juga masing-masing Bapak Ibu. Ada analisis tempat, alat, anggaran, pengadaan, baru nanti evaluasi dan pemanfaatannya, commissioning. Pemenuhan SDM pembelajaran TEFA tetap semuanya melalui bimbingan Bapak Ibu guru di kompetensi keahlian, karena siswa tidak mungkin dilepas sendiri, ya Bapak Ibu ya. Tetap kisinya atau quality control tetap ada di bahwa bimbingan Bapak Ibu semuanya pada waktu proses. Langkah pembelajaran TEFA ya sampai dengan ini sudah dilakukan semuanya oleh Bapak Ibu, tinggal di sini. Iya, sayang Ibu ya, parameter monitoring dan evaluasi monggo prosesnya. Ini tata kelola sudah, organisasi struktur sudah ada, SOP-nya harus jelas Bapak Ibu. Kalau SOP-nya jelas, siapapun nanti baik guru A, guru B yang membimbing, kalau SOP-nya tersandar pasti akan sama. Ya, tidak ada beda perlakuan antara guru A seperti ini Bu, kok guru B seperti itu beda, tidak. Akan sama untuk di satu kompetensi keahlian. Pengelolaan keuangan tersentral untuk TEFA dilaporkan ke sekolah. Proses dan hasilnya. Terkait dengan sarana prasarana di sini, ya itu semuanya tetap dari guru. Kalaupun memang perlu, ya itu tadi mengundang guru tamu atau instruktur dari dunia usaha, dunia industri. Sumber daya manusianya, ya ini.
Hubungan mitra kerja, ya internalnya dengan semua yang ada di sekolah, eksternalnya adalah dengan dunia usaha, dunia industri. Bagaimana harapannya siswa nanti setelah praktek di sekolah, PKL, masuk lagi setelah lulus juga bisa terserap di industri. Ya, industri mau menerima. Jangan sampai nanti siswa SMK sebagai itu tadi pengacara atau ada yang menyampaikan, betul, siswa SMK sebagai salah satu penyumbang pengangguran terbesar. Ya, ini Bapak Ibu, mekanisme TEFA dan BLUD. Kalau untuk sekolah swasta menyesuaikan karena tidak ada BLUD, karena itu untuk sekolah negeri. Tadi kami matur, kami sampaikan bahwa di kami, ya untuk BLUD tidak ada store ke Kasda ya, memang tidak di store Bapak, karena memang sekali lagi prinsipnya BLUD itu adalah fleksibilitas untuk pengelolaan keuangan. Disitulah fleksibilitasnya untuk kita bisa memiliki rekening BLUD sendiri untuk kita kelola, walaupun pelaporannya secara transparan. Kalau yang memang ada store ke Kasda itu ada beberapa OPD yang BLUD Bapak Ibu, seperti rumah sakit itu ada store ke Kasda juga. Nggih. Tapi kalau untuk instansi sekolah kami tidak store tapi kita laporkan. Ya, pengelolaan keuangannya mengikuti aturan yang berlaku. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu untuk diskusi kita? Untuk SMK 3 Singaraja sebagai salah satu sekolah piloting project untuk BLUD ya di Bali ya, kemarin ada 5. Untuk Bapak Ibu dari SMK Negeri 1 Abang, Negeri 1 Amlapura dan SMK Negeri 3 Bangli, monggo kalau memang mau juga menuju ke BLUD. Hampir semua sekolah yang ada di DIY sudah menuju ke BLUD, karena yang terakhir kemarin seperti tadi saya sampaikan, di bulan apa itu ada 25 sekolah yang kita pandu di sekolah untuk penyusunan dokumen administratif BLUD-nya, baik itu tata kelola, renstra sampai dengan SPM dan surat pernyataannya. Hanya memang dari 25 sekolah itu tidak lolos semua. Ada yang mengajukan lagi perbaikan, karena kan memang batas minimal nilainya 60 ya Pak ya? Iya, tuh. Nah, level TEFA di SMK, kita ada di level mana? Sekolah Bapak Ibu ada di level yang mana? Sudah masuk level 1 atau masih di level 2 atau level 3? Bisa sambil dilihat. Kendalanya level berapa Bapak? Di level 3. Nggih, berproses Bapak, nanti lama-lama bisa di level 1. Intinya ada, tadi saya sampaikan, kolaborasi, koordinasi semuanya, komitmen bersama. Kendala implementasi TEFA, ya. Ini data dari New TEFA 2021. Kendala pasti ada ya Bapak Ibu, berproses di dalam, namun bagaimana tetap kita bisa melaksanakan TEFA dengan baik di masing-masing sekolah. Ya seperti tadi kami sampaikan, mohon maaf mungkin pemasukan kami bisa di 1M ya Bapak Ibu. Apakah itu mudah? Ya tidak, berproses. Ya ada sampai, namanya juga banyak ibu-ibu, mohon maaf, kami kan tadi sudah sampaikan lebih banyak ibu-ibu, adu mulut mohon maaf. Itu ya ada, TikTok mungkin karena ada perselisihan, harusnya ready, ini ada yang terselip tidak di pesanan online lewat MB Siplah sudah, ternyata offline-nya belum dipesankan di dalam, saking banyaknya pesanan ada yang terlewat. Ya, padahal itu harus segera diantarkan ke, misalnya waktu itu pun BLPT tempat Bu juga memesan snack konsumsi di tempat kami. Ada yang harus diantarkan ke dinas waktu itu dan SMK 2 berbarengan untuk snack konsumsi. Ada yang terlewat, tidak dipesankan offline-nya walaupun online-nya sudah diklik. Nah, yang seperti itu kan jadi ada inilah, ya. Tapi akhirnya kan bisa terselesaikan dengan dicari solusi supaya ya tetap semuanya bisa diantarkan. Apa yang ada di Sanggar Boga, apa yang bisa dibuat, diproses dalam waktu yang cepat, keletihan atau camilan apa yang masih ada, bungkus segera, ada siswa, yuk kerjakan, kerahkan.
untuk supaya target pesanan bisa segera diantarkan sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, yang seperti itu contoh kecil, tapi yang lainnya ya kendala pasti ada, tinggal bagaimana solusi dan pemecahan di dalam. Nanti mungkin 1 hari diaman, nanti setelahnya bisa berkomunikasi lagi. Ya. Ya. Untuk desain TEFA, untuk di pembelajaran, tinggal pengaturannya itu sudah menjadi kebijakan Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Mau bagaimana dan berapa waktunya? 2,5 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Karena nanti juga ada jeda untuk siswa praktek kerja lapangan, 6 bulan yang reguler nggih. Ya, di kami yang kelas industri full 1 tahun di kelas 11. Jadi awal naik kelas langsung dilepas 1 tahun, kembali lagi di kelas 12. Kelas 12 dia kembali bareng dengan siswa, kelas 12 dia kembali bareng dengan siswa yang 6 bulan ya PKL. Oke. Pulang. Nanti tinggal kelas 12 meneruskan untuk ujian sekolah, uji kompetensi, uji LSP kan begitu ya Pak, karena memang tidak ada 1 tahun, biasanya maksimal 10 bulan ya pembelajaran. Mengikuti kalender pendidikan nanti Mei pun mereka sudah pelepasan. Ya. Ya, ini terkait dengan tadi pengembangan TEFA. Sekali lagi ada beberapa hal yang harus disiapkan. Ada produk atau layanan jasanya, sampai dengan perangkatnya, dan juga jadwal blok. Dokumen pembelajarannya disiapkan, ada RPP atau modul ajar maupun job sheet. Monggo, jadwal blok. Ya, alur proses TEFA. Kaitannya dengan TEFA pun ada pembelajaran PKK ya Bapak Ibu, sekarang semuanya kan ada PKK. Endingnya PKK kan harapannya juga siswa bisa belajar menjadi wirausaha muda atau berwirausaha. Ya itu di TEFA-nya juga bisa dimaksimalkan secara mandiri, siswa juga bisa dilatih untuk belajar menjadi wirausaha muda setelahnya, setelah lulus. Kalaupun memang tidak mampu untuk langsung melanjutkan ataupun tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Ya kita sudah bekali dengan itu. Untuk siswa kami yang PKL KWU, PKL kewirausahaan yang menguji langsung dari IWAPI juga. Kemarin karena kita yang membimbing IWAPI, yang menguji mereka sampai dapat sertifikat juga IWAPI, Ikatan Wanita Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, yang mau saya tanyakan terkait dengan proyek kolaborasi antar Mapel. Apakah dengan adanya TEFA ini di SMK Negeri 3 Singaraja, bagaimana bentuk kontribusi dari guru nasional kewilayahan atau guru umum terkait dengan blocking blok TEFA? Apakah ada penyesuaian Bapak Ibu? Oke, boleh dibantu Pak Suki? Mungkin sambil berbagi juga dengan Bapak Ibu teman-teman dari 3 SMK Jejaring. Ya, cek. Baik Bu, jadi dari seluruh Mapel itu ya, sebenarnya kan berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi siswa. Nah di kami untuk siswa yang model pembelajaran TEPA itu tentu harus didukung oleh Mapel umum kan gitu. Ya. Nah di penyusunan modul itu di Mapel matematika atau Mapel yang lain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu kami sampaikan bahwa ketika siswa melaksanakan TEPA itu selain penguatan hard skill-nya kan di situ sebenarnya ada soft skill-nya yang harus dikuatkan, sehingga kita harapkan dari Mapel umum itu mendukung itu. Nah, salah satu contoh misalkan guru bahasa Indonesia itu harus mampu juga memberikan penguatan kepada siswa terhadap bagaimana pelayanan
siswa terhadap konsumen. Nah, berarti bagaimana berkomunikasi yang baik, kan gitu. Ya. Itu salah satunya. Kemudian juga bahasa Inggris itu juga penguatannya adalah karena kita menyadari khususnya di Bali ini kan pariwisata atau daerah wisata dan ada notabene ada tourism atau istilahnya ada tamu dari luar gitu ya. Kami juga meminta ke guru-guru mapel bahasa Inggris agar penguatan di conversation artinya sederhana ketika mereka mampu menyampaikan kompetensi yang dia miliki, contoh seperti sepeda motor, dia bisa nyervis motor, sehingga nanti ketika ada konsumen dari turis gitu, atau tamu, itu setidaknya bisa berkomunikasi, walaupun sederhana itu. Jadi kontribusinya seperti itu. Termasuk juga matematika, kita harapkan juga mereka dari guru-guru matematika memberikan penguatan hitung-hitungan sederhana terhadap akuntansi keuangan, karena ketika TEPA itu kan di sana ada proses pencatatan keuangan ya, modal, untung gitu ya. Ya arahnya ke sana. Jadi kami sampaikan ke guru mapel itu ada istilahnya modul adaptasi. Jadi penyesuaian istilahnya terhadap yang dibutuhkan di setiap kompetensi. Termasuk juga karena di sini ada 10 kompetensi, maka guru matematika contohnya itu harus menyusun modul adaptasi itu sesuai dengan dia mengajar di konsentrasi apa. Sebagai contoh, kalau dia ngajar di otomotif, nah di sana juga perhitungannya kan terkait dengan bagaimana perhitungan di otomotif kan, satuannya milimeter itu contohnya. Tapi berbeda dengan guru yang nanti guru matematika mengajar di bangunan, berarti dia menghitung luas bidang. Nah terus satuannya senti dan bahkan lebih meter. Nah sehingga juga menghitung luas bidang tembok dan sebagainya. Jadi seperti itu yang kami upayakan dalam pembelajaran di mapel umum yang mendukung dalam penguatan soft skill dan hard skill di kejuruan gitu Bu. Terima kasih Pak Suki. Dari Bapak Ibu yang ada di Bangli, Abang dan Amlapura, apakah sudah demikian Bapak Ibu? Sudah? Nggih. Baik, karena kaitannya dengan TEFA, guru nasional kewilayahan atau guru umum perlu mendukung pembelajaran teori maupun praktek yang ada di jurusan yang ada di sekolah tersebut disesuaikan. Beliau mengajarnya di mana? Guru bahasa Inggris bisa membantu siswa untuk misalnya harus membuat resep bahasa Indonesia, siswa juga bisa membahasa Inggriskan. Bagaimana juga berkomunikasi kepada tamu, menawari produk dengan bahasa Inggris selain selama ini dengan bahasa Indonesia. Guru pendidikan jasmani dan olahraga pun juga bisa menyesuaikan olahraganya. Siswa yang harus berdiri lama, siswa perhotelan di doorman atau doorgirl di dekat main entrance, dia harus berdiri dalam waktu lama 8 jam, 7 jam misalnya, dengan yang harus di dapur juga praktek berdiri, mungkin pemanasannya ataupun olahraganya sedikit dibedakan dengan siswa tata busana yang full duduk terus, misalnya begitu. Nah itu juga ada pembeda. Matematika bisa dibantukan untuk siswa bagaimana menghitung sesuai dengan yang ada di pembelajarannya. Nah itu yang di Bangli sudah dilakukan Bapak Ibu? Yang di Bangli? Sudah? Sudah, sudah disesuaikan ya dari guru nasional kewilayahan untuk kolaborasi mapelnya dengan guru produktif. Oh nggih. Oh ya, baik, nggih. Ada yang sudah mengaplikasikan juga, ya baik, nggih. Untuk Bapak Ibu yang di Amlapura, sudah, Bapak? Oh belum, nanti sambil bertahap supaya ada dukungan dari Naswil tidak setelahnya berdiri sendiri atau sendiri-sendiri ya Pak ya. Karena SMK Sekolah Menengah Juruan setidaknya guru Naswil bisa mendukung progres proyek pembelajaran yang ada di produktifnya disesuaikan. Jadi malah sekaligus siswa mematangkan pembelajarannya. Ya, bahasa Inggrisnya disesuaikan dengan kebutuhan kuliner beda, perhotelan beda. Kalau misalnya guru perhotelan, bahasa Inggris perhotelan ngajari bagaimana conversation yang terima tamu dan sebagainya. Untuk yang di kuliner
bagaimana ngajari bahasa Inggrisnya siswa melayani tamu di restoran dan sebagainya itu bisa disesuaikan. Resep makanan bahasa Indonesia bisa dibahasa Inggriskan untuk nanti ditugaskan juga. Jadi siswa tahu bahasa Inggrisnya juga, tahu nama bahan-bahan boga juga dalam bahasa Inggris karena kan tetap biasanya jargon itu ada beda juga. Begitu. Itu disesuaikan. Nanti sambil bertahap ya, Pak ya. Oke. Untuk yang di Abang sudah ya, Bapak, Ibu. Mungkin bisa berbagi, Bapak, Ibu. Kalau di SMK 1 Abang itu kebetulan sudah sama seperti di SMK 3 Singaraja. Guru bahasa Indonesia itu mengajarkan cara komunikasi termasuk juga guru bahasa Inggris dan termasuk pada saat kegiatan Project P5 yang kemarin diambil adalah bekerjaan itu pada saat mulai dari cara membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian pada saat wawancara itu juga semua guru juga dilibatkanlah pada saat penyusunan akan proyek P5 tersebut, Ibu. Terima kasih. Ya, sampai di sini ada yang ingin didiskusikan lagi Bapak Ibu? Ya, untuk proses tahapannya ya Bapak Ibu. Oh pas, oke. Perencanaan proyek sampai dengan analisis dan ini semuanya kalau Teva di bawah perannya Waka Kurikulum, ya Pak Suki nggih, ya. Dokumen pembelajarannya sampai dengan pelaksanaannya. Pelaksananya dengan dampingan guru, untuk penilaiannya juga dari guru maupun dari industri ikut menilai. Ya, baik. Ya. Bapak Ibu, untuk memasarkan produk Teva, kita perlu melakukan analisis bisnis. Ya. Pernah mengenal BMC Bapak Ibu? Pernah? Ya. Sudah dilakukan Bapak Ibu analisis bisnis pada waktu kita mau melaksanakan atau membuat sebuah usaha, mau menentukan layanan jasa yang sekiranya mau dijalankan di kompetensi kita yang sekiranya banyak diminati A ataupun B, harus dilakukan analisis terlebih dahulu, ya enggak Bapak Ibu? Boleh kita melakukan menggunakan analisis 5W1H, boleh kita menggunakan analisis SWOT, ataupun boleh kita menggunakan analisis WAR. Ya, itu perlu untuk kita memahami baik dari sisi internal maupun eksternalnya. Oh ya, apa toh kekuatan produk yang kita miliki? Apa toh kelemahannya? Ya, apa strength and weakness-nya? Oke, dari faktor eksternalnya apa? Peluang yang kita bisa pasarkan terkait dengan produk atau layanan jasa yang kita miliki. Tantangannya atau hambatannya apa? Sudahkah itu Bapak Ibu lakukan selama ini? Atau jalan asal yang penting melakukan? Sudah Bapak Ibu? Oh iya. Yang dimaksimalkan untuk Teva-nya di jurusan Pak Agus tadi jurusan apa Pak? Sepeda motor apa Pak? Semuanya untuk layanan Teva-nya yang perawatan berkala. Ya, itu menentukan perawatan berkala yang diambil apakah melalui analisis atau tidak? Oh ya, ada analisisnya. Sudah dilakukan analisis ya, nanti kira-kira kenapa mau mengambil perawatan berkala? Oh ya, banyak Bapak Ibu juga yang bawa kendaraan, kenapa tidak? Itu dari internalnya pun sudah dilakukan. Kita SDM-nya ada, siswanya, oh iya, konsumennya ada, kendaraan banyak, siswa pun yang bawa kendaraan banyak, itu sudah konsumen dan peluang atau pangsa kita, nah itu juga sudah dilakukan proses analisis sebelumnya. Oke. Dan sampai ke bisnis model kanvasnya apakah sudah pernah dibuat Bapak Ibu? Pernah, iya. Dari 9 indikator yang harus dipahami. Oke, kalau kita mau menetapkan ini, ya siapa target market kita, segmen konsumennya siapa. Melihat lokasi strategisnya di SMK 3 Singaraja. Itu yang bisa menjadi konsumen kita adalah A, B, C, D. Itu pasti sudah ditetapkan oleh Bapak, Ibu. Sudah? Pak Suki, iya. Kemudian untuk ya key partnernya, siapa yang nanti akan menjadi rekan kerja kita baik di lingkungan internal maupun eksternalnya. Kemudian apa value proposition-nya, apa keunggulan dari produk atau layanan jasa yang akan kita ambil, kenapa kita mengambil itu tuh apa ya. Kemudian sampai ke key activities-nya, key resources-nya, revenue stream-nya sampai dengan ke mana Bapak Ibu?
value proposition, tadi ada channelnya juga, ada apa yang belum Bapak Ibu? Ada 9 indikator. Apakah itu sudah pernah dilakukan semuanya Bapak Ibu? Sudah Ibu untuk BMC-nya? Iya, sambil mengerjakan ya Bu ya, karena mau bagi rapat. Nggih. Kami sudah terima rapot tanggal 13 kemarin Ibu. Nggih, jadi siswanya sudah libur. Semangat nggih Ibu-ibu wali kelas dan Ibu Bapak guru menginput nilai. Nggih, semua harus jalan, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Iya, nggih. Karena target program kan Bu, jadi semua harus jalan nggih, nggak apa-apa. BMC-nya apakah sudah pernah dibuat Ibu? Ibu mengajar apa Ibu? Matematika, oh iya, nggih. Baik, boleh berbagi Bu kontribusi Ibu selaku guru matematika untuk proyek pembelajaran TEFA di SMK Negeri 3 Singaraja ya. Ini sampai di mana? Iya, terkait dengan pembelajaran matematika Ibu, apakah Ibu sinkronkan dengan pembelajaran pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang Ibu ajarkan? Ibu mengajar matematika di jurusan TKR, apakah selama ini sudah disesuaikan Ibu? Bu Priyawati nggih. Ya. Priyawati, terima kasih. Untuk matematika di TKR kami sudah sudah mencoba apa namanya seperti tadi yang diajarkan iya, untuk siswa jurusan TKR terkait dengan matematika, apakah ada keterkaitannya untuk memaksimalkan kompetensi siswa tapi diberikan di pembelajaran matematika? Kaitannya dengan tadi? Dengan TEFA. Iya. Sudah dilaksanakan. Baik. Dari 2 tahun yang lalu, Pak. 2 tahun yang lalu. Sudah mulai, tapi masih dalam tahap pembelajaran juga. Oh baik, iya, nggih. Terima kasih Bu Priya. Sama-sama. Iya, di samping Bu Priya ada Bu Artami. Nggih, boleh tahu Ibu sambil berkenalan. Biar gak ngantuk ya Bu ya. Capek di depan laptop lihat angka. Ibu, Ibu mengajar matematika. Matematika juga. Ya. Oh iya. Untuk kompetensi apa? Oh, partner. Kompetensi konsentrasi kalian apa, Bu? TKR juga atau Matematika, mengampu mapel matematika di konsentrasi teknik otomotif teknik di otomotif. TSM di TKR. Oh iya, okay. Kontribusi dari pembelajaran matematika untuk pengembangan TEFA di jurusan yang Ibu ajarkan selama ini sudah seperti apa Ibu? Sudah dilaksanakan seperti tadi disampaikan oleh Bu Priyawati. Untuk TEFA-nya mungkin perhitungan untuk sehari-hari ke laporan wirausaha, keuangan, ya, fungsi aljabar, mungkin fungsi untuk aljabar, perhitungan ya, operasi bilangan. aljabar, Oh, bilangan, ya. Operasi bilangan. Ya. Ya. Kemudian yang disarankan oleh Bapak WKS kurikulum untuk perhitungan yang ke satuan sentimeter, misalnya perhitungan menggunakan alat. Oh iya, karena sesuai dengan jurusannya itu ya. Mili dan sebagainya itu. Ya. Oh iya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Akuntansi? Oh, akuntansinya sudah ada dari guru PKK. Oh, matematika juga. Oh iya, baik. Iya. Baik, terima kasih Bu Priya, Bu Arta. Ini baju Daihatsu. Dari bengkel TKR. Oh, TKR. Ada seragam khususnya Pak ya untuk keselamatan kerjanya ya. Okay. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Di sampingnya Ibu, sampingnya Bu Artami, boleh sambil berkenalan Ibu? Ya, biar nggak pegel lihat angka ya Bu. Iya, nggih, semua wali nggih. Bisa dimaklumi Bu, tetap semangat, semoga sehat sampai dengan rapotan nanti lancar semuanya. Amin. Program semuanya lancar. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Novi, saya ngajar seni. Oh seni, budaya, ya, Naswil juga ya Bu ya. Baik, boleh diinfo Bu, apa keterkaitan yang Ibu berikan kontribusinya untuk pembelajaran TEFA di sekolah? Ibu mengajar seni jurusan apa? Mengajar seni semua jurusan sih, Oh, semua jurusan. TKR, TSM, TO, terus di DKV juga, sama di TE. Ya. Okay. Jadi kalau di TKR sih sudah ya, jadi mengajarkan itu tentang kebersihan. Ya. Terus kerapian mereka dalam bekerja. Bisa juga kalau saya kan ngajarnya basicnya seni tari. Oh iya. Ya, jadi seni tari itu ada ketepatan tempo.
Ketepatan tempo. Iya, jadi saya mengajarkan ke anak-anak tepatnya mereka dalam misalnya kalau TEFA itu kan ada cuci mobil, terus kalau di TKR, kalau di DSM kan ada cuci sepeda motor. Jadi tepatnya mereka menggunakan ketepatan waktu mereka dalam mengerjakan Ketepatan waktu kegiatan pengerjaan. mereka. Iya. Ketepatan waktu pengerjaan bisa ketepatan penggunaan bahan ataupun yang dipakai, semikel perbandingannya supaya tidak boros, supaya tidak cepat habis dan tidak supaya merusak juga. Nggih, Iya. kalau semakin banyak ya itu ya, Ya, Bu. sama Baik. kerapiannya mereka dalam bekerja. Kan Kerapian itu berarti masuk ke standar dalam seni. profesional grooming juga ya, Bu Iya. ya. Baik. Iya, Terima terima kasih, kasih. Ibu. Nggih. Mau dibawa ke belakang, Ibu? Oh iya. Mau diratakan, Ibu. Iya, baik. Untuk Bapak Ibu di SMK Amlapura, sudah memahami untuk bisnis model kanvas? Bapak Ibu? Oh, belum paham. Sudah pernah membuat Bapak Ibu? Pernah. Dari Bapak Ibu di Abang? Abang? Abang yang di sini. Oh, ini yang Bangli. Abang? Sudah Bapak Ibu? Perlu adanya itu? Oh, belum. Baik. Untuk yang di Bangli? Sudah pernah membuat? Oh ya. SWOT-nya. Oh baik. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama. Oh iya, baik. Analisis SWOT kita bisa pakai sebagai panduan awal sebelum ke BMC Bapak Ibu. Analisis SWOT nanti tinggal dipindahkan dengan melakukan analisis internal dan eksternal dari strength and weakness-nya di internal, baru untuk eksternalnya opportunity dan threat-nya, ya kita bisa lanjutkan untuk pindahkan ke bisnis model kanvasnya. Dari 9 komponen yang ada, ya kita breakdown Bapak Ibu, kita breakdown apa saja yang akan kita lakukan untuk memaksimalkan TEFA yang ada di tempat kita. Ya untuk gambaran, dengan satu saja kita sudah punya planning untuk apa-apa yang akan kita lakukan terkait dengan pengembangan TEFA di kompetensi kita. Begitu. Ya. Ini dari customer relationship, bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan konsumen. Misalnya dari Bapak tadi cuci kendaraan mungkin 10 kali cuci gratis 1 kali, itu kan juga cara menjalin hubungan baik dengan konsumen yang bisa dilakukan. Jadi ada diskon misalnya atau apa? Oh, servis bonus cuci. Nah, seperti itu adalah salah satu cara di customer relationship bagaimana menjalin hubungan baik dengan konsumen supaya konsumen tetap mau menggunakan layanan TEFA kita. Ya dia akan kembali lagi dan kembali lagi, tidak berpindah ke tempat yang lain. Ada diskon, mungkin potongan harga, tambahan servis yang lain, additional service. Monggo, itu bisa dilakukan di TEFA Bapak Ibu. Mungkin yang belum, mungkin selama ini belum maksimal bisa dilakukan, dicoba selain nanti di pemasarannya. Monggo pemasaran Bapak Ibu, everybody's marketer secara offline dilakukan, tetapi online-nya monggo dimaksimalkan ya. Buat flyer-flyer, uploadkan di medsos, semuanya mengkomunikasikan, gunakan medsos pribadi untuk mengenalkan project TEFA kita ataupun baik produk maupun jasa, supaya ya keluarga kita, saudara kita, teman kita yang belum tahu dan mau menggunakan, ikut menggunakan untuk bisa memaksimalkan masukan untuk TEFA yang ada di sekolah. Ya untuk memaksimalkan juga kompetensi siswa terus melayani tamu dan terus melayani tamu. Oke. Ada customer segment, siapa target konsumen kita? Mau semua kalangan kah? Atau khusus anak kecil kah atau khusus remaja kah? Ya kalau misalnya layanan servis semua yang punya kendaraan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya produk makanan kekinian mungkin disesuaikan dengan anak generasi Z. Oh ya dia sukanya apa? Monggo itu bisa kita sesuaikan. Kemudian revenue streamnya, pendapatannya, alirannya dari mana juga, itu kita dapatkan dari ya layanan atau produk yang kita lakukan itu apa saja. Kita akan dapatkan income-nya dari situ. Channels-nya, channels atau saluran distribusi pemasarannya kita mau gunakan apa? Mau lewat komunitas, mau lewat online, WA, IG, Facebook dan sebagainya, TikTok sekarang paling rame, atau mau offline, mau to mode, sebar flyer, kartu nama dan sebagainya, itu bisa dimaksimalkan. Key resources-nya, sumber dayanya,
Ya butuh modal, butuh sumber daya manusia yang profesional, butuh bahan, alat dan sebagainya. Di breakdown. Cost structure-nya mengeluarkan biaya untuk apa saja. Begitu. Ya. Key partners, key activities dan value proposition. Begitu Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Monggo. Capek Bapak Ibu? Ngantuk? Oh pegel. Pegel. Baik. Kalau pegel, mau apa Bapak Ibu? Oh mau pulang? Baik. Mau tak ajak senam malah mau pulang. Baik. Oh senam dulu baru pulang? Oh baik, berarti tidak dilanjutkan dulu, lanjutkan besok? Oh iya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya karena dari tadi juga sudah duduk, sudah sambil ini. Mau pakai senam dulu tidak Bapak Ibu? Enggak usah? Oh tidak, oh enggak usah, baik. Berarti besok saja ya senamnya. Oke, ya monggo saya serahkan kembali kepada Mbak Puput. C. Baik, seru sekali kayaknya ya, sampai Bapak Ketua Panitia juga terlena menyimak penjelasan dari Ibu. Tapi karena waktu untuk hari ini sudah melewati pukul 16 Wita ya Bapak Ibu. Ibu mungkin bisa di-keep Ibu senam untuk besok pagi. Oke, jadi untuk besok, untuk hari ini, foto. Oke, mungkin dari Pak Des bisa. Mau ganti baju lagi kapan Bapak Ibu? Sekarang. Oh iya. Oke, Bapak Ibu kita bisa ambil foto lagi sekali? Oke. Sudah ada yang bawa baju ganti lagi nggak? Oke, ada yang bawa untuk yang hari ini? Ganti lagi. Saya ngikut arahan Bapak ini. Oke, sambil menunggu supaya kita bersemangat pulangnya. SMK? SMK? Oke. STEMSI. Jangan dulu, karena ini masih banyak bapak-bapak kita yang dari luar. Oke, yang untuk dari STEMSI deh. STEMSI? STEMSI? Oke. Ya. Sudah. Ya, oke Bapak Ibu mohon kerjasamanya, mohon bantuannya untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang bawa baju ganti lagi, mohon kerjasamanya untuk berganti dulu sebentar supaya kita bisa ambil foto. Nanti kita switch tempat saja, oke? Nanti kita switch tempat. Jadi Bapak Ibu yang lain mohon bersabar, mohon kerjasama dan mohon bantuannya. Ya. Atau mungkin bisa di depan gantikan saya. Oke. Nunggu mungkin. Oke. Iya. Berubah.
Ya, oke. Sambil nunggu Bapak Ibu yang di jejaring mungkin tadi sudah sempat beberapa kami sampaikan. Mohon permakluman untuk penginapan. Ini karena biasanya kan kita di kota yang di POP. Tapi karena full dari kemarin itu kita mau booking udah penuh. Jadi dengan terpaksa agak di pinggir barat. Nah, jadi agak ke barat penginapannya dan itu pun ada 2 tempat. Jadi mohon dimaklumi. Jadi mohon maaf ini ada 2 tempat, ada yang di Bali Taman dan ada yang di Lapia di dekat daerah Banyualit tapi kalau Bapak Ibu nanti mau ke Patung Dolphin akan lebih dekat gitu artinya kalau mau main ke Pantai Lopina. Jadi mohon maaf jadi karena posisinya seperti itu ada tempat yang berbeda. Oke. Ya. Bali Taman. Bali Taman itu dan satunya adalah apa tadi Lapia ya. Lapiana. Yang dari tadi malam itu yang Pak Dalem, Pak Agus, Pak Krisna, Pak Jepri itu kan sudah dari tadi malam di Bali Taman, tambah Pak Soke dan satu lagi ini Bu Umi dan Bu Dewi dari Abang ini ya. Kemudian untuk di SMK 3 Bangli itu di Lapiana plus ada Pak Sukerde dan Pak Windu dari Abang ya. Karena kami tadinya siapkan 8 tapi karena ada yang tidak nginep izin ya itu berarti 7 room ya 7 kamar. Tadinya kami siapkan 8. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terhormat, saya bingung apa yang harus saya sampaikan karena ya jadi sore ini sebelum pulang
cek untuk dokumentasi ya Bapak Ibu. Ya, maaf ya. Oke. Sudah sore, sudah mau pulang ya Bapak Ibu ya. Sudah pengen ngeluk boyo istilahnya ya. Sandaran tiduran nggih, ya. Ini rumahnya jauh-jauh Bapak Ibu? Dekat. Oh ya. Yang dari Bangli, dari Amlapura, dari ini Abang jauh. 2 jam. Oh. 3,5 jam Ibu. 2,5 jam. Langsung ini Bu. Oh, di hotel dulu. Iya, yang dari Amlapura? Bapak-bapak kan nginep di hotel, mau nginep lagi atau mau pulang? Oh iya. Oh pulang, nggih. Ya. Sudah mau liburan ya Bapak Ibu? Ada yang mau ke Jogja nggak liburannya? Bapak mau ke Jogja? Oh iya, karena Kulon Progo tadi nggih deket Bapak ya. Deket tadi Nanggulan, ke Kopi Ingkar Janji. Nanggulan Kulon Progo ya. Oke, ada lagi yang dari Jogja atau punya kerabat di Jogja? Banyak ya Pak ya? Bapak juga? Nah, logatnya sebenarnya banyak yang dari Bali itu sama dengan wong Jawa ya Pak ya? Bahasanya juga kan sama. Nggih. 1 jam. Oh nggih, saya kira. Oh ya, baik. Nggih, sampun Pak. Baik, Bapak Ibu, akhirnya untuk sesi hari ini bisa kita lewati. Terima kasih sekali lagi atas bantuan dan kerjasamanya. Saya mengingatkan untuk besok kita akan berjumpa lagi sekali ya di ruangan ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan semangatnya berkobar lagi besok. Ya, tentunya kita akan mendengarkan lebih banyak lagi dari Ibu April. Semoga nanti ke depan untuk semester berikutnya apa yang menjadi kegiatan kita di bulan-bulan ini bisa menjadi modal untuk perencanaan pembelajaran di semester berikutnya. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama juga semangat Bapak Ibu semuanya sampai sore hari ini. Selamat kembali ke rumah, selamat kembali ke tempat istirahat masing-masing, dan selamat beristirahat Bapak Ibu yang dari jauh. Selamat menikmati sore harinya dan beristirahat dengan maksimal nggih Bapak Ibu nggih. Ya, terima kasih Ibu April untuk membersamai kita hari ini. Kita tutup dengan doa bersama Bapak Ibu, kami persilahkan untuk mencari posisi yang nyaman. Oke, duduk boleh silahkan dengan posisi yang nyaman. Baik. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua selalu disertai dengan keselamatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat sore.